Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kerom dalam 2 hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah lokasi. Saluran pembuangan yang tidak cukup menampung jalur air membuat air keluar hingga merendam jalan-jalan utama. Kantor pemerintahan dan rumah warga juga ikut terendam naiknya debit air dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan perahu karet dari rumah ke rumah yang terendam air. Karena naiknya debit air tidak disertai arus bawaan banjir, maka proses evakuasi dapat terus dilanjutkan dengan tenang. Setelah ibu dan anak-anak, para pemuda dan kaum bapak dibantu tim gabungan melanjutkan evakuasi barang-barang berharga lainnya. Kapolres Kerom AKBP Emily Hartanto menjelaskan banjir ini telah merendam ratusan rumah yang berada di 5 kampung. Membantu pelaksanaan kegiatan musibah banjir di Kabupaten Kerom dan telah juga dibantu oleh pihak dari Pemda untuk membentuk ataupun membuat dapur umum pada masyarakat yang membutuhkan. Untuk titik-titik banjir di wilayah Kabupaten Kerom, Kampung Asiaman, Kampung Arso Kota Dalam, Distrik Arso, Kampung Yanama, Jalur 1 dan Jalur 3, Distrik Arso, Kampung Ulu Kubun, Distrik Sukamto, Kampung Wokmana, Kompleks PTPN 2, Kampung PTW Distrik Arso Timur. Untuk informasi dari anggota yang melaksanakan kegiatan evakuasi korban banjir, debit air sudah mulai menurun. Informasi juga sudah mulai surut, namun tetap kami waspada untuk mengantisipasi banjir susulan, dan anggota di lapangan masih siap melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan pertolongan. Di tempat terpisah pasca terjadinya banjir, Wakil Bupati Kerom Peter Gusbaker meninjau langsung Sungai Tami yang diyakini sebagai lokasi yang menjadi titik utama sumber meluapnya air hingga menyebabkan banjir di sejumlah kampung yang ada di Kerom. Bergerak naik untuk mengantisipasi banjir. Nah, kita semua pihak Polres Kerom, Pemda sejak pagi telah berkoordinasi untuk mengantisipasi sampai malam. Karena wilayah Arso, Arso Timur, dan Sukamto ini ada 3 das besar. Yang pertama itu das Tami, kedua das Sukamto, dan das Dewang. 3 das ini dialiri oleh sungai-sungai kecil dan banyak sekali sungai di sini, sehingga kita perlu melakukan langkah mitigasi, langkah-langkah adaptasi terhadap wilayah ini kepada masyarakat. Mereka harus juga terbiasa, lahan masyarakat, rumah masyarakat tidak lagi terdampak oleh banjir. Hingga Kamis siang ini, debit air yang menutupi jalan-jalan utama di Kabupaten Kerom perlahan mulai surut. Meski air masih merendam jalan-jalan utama di Kabupaten Kerom, namun sudah dapat dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Warga hanya bisa berharap agar hujan tidak turun dulu sehingga air dapat lebih cepat surut. Belum diketahui ada dan tidaknya korban akibat musibah ini, namun dari laporan yang diperoleh, kerugian materi mencapai ratusan miliar rupiah. Ya, hal ini disebabkan bukan hanya fasilitas umum, kantor dan rumah warga yang terendam, arus banjir juga meratakan dan merendam puluhan hektar kebun dan bahkan ternak milik warga. Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Kerom selama ini adalah daerah yang melakukan produksi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura dan bahkan beberapa kabupaten lain yang ada di Papua. Tim Liputan Video Papua.